Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 11 SMA Tanjung Priok Jakarta. Bertemu kembali kita untuk mapel sejarah Indonesia ya. Baik, untuk sejarah Indonesia hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari KD 3.7 dan KD 3.9, yaitu KD 3.7 tentang menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Sedangkan 3.9 yaitu menganalisis peran Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pahlawan proklamator serta tokoh-tokoh proklamasi lainnya. Baik anak-anak, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari KD 3.7 dan 3.9, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kalian dapat menjelaskan tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, juga makna proklamasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Juga dapat menyebutkan dan menjelaskan peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh proklamator dan tokoh-tokoh lain di sekitar proklamasi. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemarin kan sudah sampai kemarin itu pembentukan PPKI udah, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi. Nah, perumusan naskah proklamasi ya. Ketika tiba di Jakarta dari Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Laksamana Maeda, seorang kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat dijadikan tempat rapat untuk merumuskan teks proklamasi. Laksamana Maeda juga memberi jaminan keamanan terhadap kemungkinan serangan pasukan Jepang. Jadi walaupun Maeda ini orang Jepang, tapi beliau bersimpati terhadap Indonesia ya anak-anak. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta juga menemui Kepala Pemerintahan Umum Mayor Jenderal Nashimura untuk menjajaki sikapnya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata Nashimura tidak berani mengizinkan adanya proklamasi. Hal ini disebabkan karena pasca kekalahan Perang Dunia II, Jepang diberi tanggung jawab oleh sekutu untuk mempertahankan status quo, sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan lepas dari pengaruh Jepang. Menjelang pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan berhasil dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo menyampaikan ide kalimat pertama yang berbunyi "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian Muhammad Hatta menyempurnakan dengan kalimat yang berbunyi "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Setelah konsep teks proklamasi selesai, kemudian dimusyawarahkan kepada yang hadir
Timbul persoalan tentang siapa yang menandatangani teks proklamasi. Khairul Saleh tidak setuju jika teks ditandatangani oleh anggota PPKI. Alasannya, PPKI merupakan lembaga buatan pemerintah Jepang sehingga bisa ditafsirkan kemerdekaan Indonesia secara tidak langsung merupakan pemberian dari Jepang. Begitu anak-anak. Sukarni kemudian mengusulkan agar teks tersebut ditandatangani Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Saran tersebut akhirnya disetujui oleh peserta rapat. Konsep teks proklamasi tulisan Insinyur Soekarno tersebut disebut teks yang klat. Teks yang klat tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, disebut teks yang autentik atau asli dengan beberapa perubahan seperti nih, kata tempo diganti dengan tempo, klat penulisan tanggal Jakarta pakai D 17/8/05 ditulis diganti dengan yang autentik Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Kata hal-hal diganti hal-hal, proklamasi diganti proklamasi. Nah, ini bisa kalian lihat di buku pegangan kalian masing-masing. Oke? Ini ada di buku kalian ya. Semua ada di situ. Terus selanjutnya adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia ini naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah dibuat setelah selesai diketik, kemudian diperbanyak untuk disebarkan. Setelah semua persiapan dirasa cukup, maka segera dimulai acaranya. Nah, pelaksanaan proklamasinya nih anak-anak, perhatikan di buku kalian ya. Perhatikan di buku kalian masing-masing. Pelaksanaan proklamasi. Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi dilakukan pada hari Jumat pukul 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan dilakukan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Setelah pembacaan teks selesai, disusul pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan oleh semua yang hadir. Pembacaan teks proklamasi mempunyai makna yang dalam. Kalimat pertama merupakan pernyataan kemerdekaan bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajah sehingga menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Kalimat kedua berisi bahwa pemerintahan kekuasaan dari tangan penjajah dilakukan dengan hati-hati serta dalam waktu yang singkat. Baik, selanjutnya adalah penyebaran berita proklamasi. Nah, anak-anak, penyebaran proklamasi atau berita proklamasi ini melalui para wartawan. Jadi penyebaran berita proklamasi ke penjuru Nusantara dan dunia internasional antara lain melalui para wartawan yang bertugas di Domai, pusat pemberitaan pemerintah Jepang. Tokoh yang bertugas di Domai antara lain ada Malik Sahrudin, F. Uis, dan Waidan B. Palenewan. Mereka berhasil menyiarkan teks proklamasi tanpa sepengetahuan petugas sensor Jepang.
Berita proklamasi juga disebarkan melalui surat kabar, yaitu Harian Suara Asia di Surabaya dan Cahaya Bandung. Proklamasi juga disiarkan melalui radio-radio yang saat itu masih dikuasai Jepang. Tokoh-tokoh yang bekerja di stasiun radio antara lain Maladi, Yusuf Ronodipuro, Sakti Alamsyah, Kadarusman, dan Suryo Dipuro. Maladi kemudian memprakarsai usaha pendirian Radio Republik Indonesia RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Selain melalui penyiaran radio dan surat kabar, berita proklamasi juga disebarkan melalui utusan PPKI yang dikirimkan ke berbagai daerah. Utusan tersebut antara lain 1. Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, 2. San Ratulangi dari Sulawesi, 3. Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bael dan Nusa Tenggara, 4. Yaitu Ahmad Hamidan dari Kalimantan maksudnya. Sedangkan tokoh-tokoh yang hadir kalian bisa lihat di buku pegangan kalian masing-masing. Makna proklamasi dalam kehidupan bangsa Indonesia nanti akan kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Sekarang tugas kalian adalah meringkas dan kirim ke kolom komentar ya. Baik, ada yang jika ada yang belum paham, kalian bisa menghubungi Ibu di 083875153673. Oke, baik. Semoga kalian sehat selalu. Sejarah Indonesia sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.